Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas tes formatif di modul keempat, di mana di modul keempat ini materi atau informasi terkait dengan hidrogen dan gas mulia. Jadi gas terkait dengan unsur hidrogen dan unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A. Oke, so kita langsung mulai aja dari nomor satu. Dan di tes formatif satu ini terkait dengan yang namanya membahas tentang atom hidrogen. Dan nomor satu, dalam inti atom deuterium terdapat apa? Oke, jadi nomor satu ini membahas terkait dengan isotop ya. Kalau masih ingat terkait dengan kayak waktu pas SMA kelas 10 ya, kalau memang ini itu terkait dengan ada isotop, isobar, isoton ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya atom ada unsur-unsur yang emang punya isotop yang emang sebenarnya ada gitu. Cuman emang kita nggak terlalu rinci banget karena emang untuk ukuran-ukuran waktu sekolah itu nggak terlalu penting-penting banget. Tapi kalau misalnya mau apa namanya, mau lebih rinci lagi, itu akan ada ketemu titik terangnya. Kenapa kok ada itu gitu. Nah, jadi isotop atom hidrogen, isotop atom hidrogen itu akan terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama hidrogen itu sendiri satu h, kemudian satu dua h, dan kemudian satu tiga h. Nah, di mana ini hidrogen? Ya kan? Ini hidrogen. Terus untuk yang kedua ini, nah, kemudian yang kedua ini adalah namanya deuterium. Deuterium. Nah, kemudian 1,3H ini adalah tritium. Nama ininya ya, namanya adalah tritium. Beda sama waktu pas isotop karbon ya. Kalau isotop karbon kan ada 612C, 613C, 614C ya. Seingat saya itu seperti itu terkait dengan isotop karbon. Cuman biasanya ini cuma nulis C12, C13 sama C14. Nah, tapi kalau mungkin ada namanya sendiri, mungkin ya pas kemungkinan besar ada. Cuman kita nggak bakal bahas itu. Nah, jadi dari isotop atom hidrogen karena perbedaan, ingat ya, isotop itu adalah unsur yang sama tapi nomor masanya beda gitu ya. Unsur sama tapi nomor masanya beda. Nah, dari deuterium ini 12H ini, nah ini udah jelas banget bahwa apa? Ya, bahwa dari 12H ini kita akan punya informasi bahwa jumlah proton di bagian sini adalah sama dengan 1. Kemudian apa namanya? Untuk elektronnya ini sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk neutronnya itu sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Ya, karena neutron itu kan nomor massa dikurangkan dengan nomor atom. So, jawaban dari nomor satu dalam inti atom deuterium, dalam inti atom ya. Inti atom itu kan berarti proton dan neutron. Ya berarti protonnya satu, neutronnya satu. Udah segitu aja. Jadi jawabannya nih satu proton dan satu neutron. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di pilihan gandanya emang nggak ada jawabannya. Nah, sedangkan kalau emang yang lain, misalnya kita rinci banget nih, satu h, berarti dari sini kita peroleh informasi bahwa P-nya 1, elektronnya dia 1, dan neutronnya adalah 1 kurang 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk 1,3H itu adalah protonnya 1, elektronnya 1, sedangkan untuk neutronnya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2 ya. Jadi kalau emang misalnya untuk terkait dengan yang dijawab di sini yang opsi D itu nggak sesuai ya. Karena satu proton dan dua neutron itu punyalah tritium. Tritium ya, ini tritium. Huruf U. Nah, oke. Jadi satu proton dan satu neutron. Jadi kalau emang mau kita modifikasi, kita anggap aja deh ini nggak ada sehingga jawabannya A. Tapi kalau emang mau ya jawabannya yang ini aja deh gitu, nggak usah maksa sesuai dengan harus jawab A, B, C atau D. Jadi jawabannya ini adalah ini ya, satu proton dan satu neutron. Jadi nomor satu nih pilihan gandanya tidak sesuai. Atau kalau enggak jawaban yang di D, kalau saya lihat di pilihan ganda ini enggak sesuai harusnya.
Deuterium seperti yang mungkin kalau kalian search itu di internet apa segala macam, saya udah make sure ya, udah make sure untuk memastikan bahwa ternyata si deuterium emang bener di dalam inti atomnya itu protonnya satu, neutronnya satu. Sedangkan yang neutronnya 2 dan protonnya 2 itu adalah tritium ya. So emang kemungkinan besar nih kunci jawabannya salah, salah ketik atau apapun itulah ya. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, dalam sistem periodik, dalam SPU ya, hidrogen ditempatkan dalam golongan 1A atau golongan logam alkali dengan alasan apa? Oke, hidrogen merupakan unsur logam, ini jelas salah. Ya, yang benar adalah unsur non logam. Nah, ini adalah non logam yang benar. Terus habis itu potensial ionisasinya rendah, enggak. Ini potensial ionisasinya tinggi. Dapat bersenyawa dengan unsur-unsur bukan logam. Ini kurang tepat karena dapat bersenyawa dengan unsur-unsur bukan logam atau non logam dan unsur-unsur logam. Jadi si hidrogen ini bisa bersenyawa ya, ingat ya, bersenyawa dengan unsur-unsur logam maupun dengan non logam. Nah, yang D dapat membentuk ion bermuatan 1+1. Ya, ini benar ya. Kan kalau kita bikin ion hidrogen itu adalah ion H+. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah yang D. Nomor 3, gas hidrogen dapat direaksikan melalui reaksi-reaksi berikut kecuali. Nah, ini kita pasti bakal rinci banget berdasarkan reaksi-reaksi yang ada. Nomor 3 untuk yang A, seng. Seng ini yang bentuknya solid atau padatan, ditambah dengan asam sulfat atau H2SO4 encer alias berarti aqueous alias larutan. Bagaimana kira-kira? Nah, ini untuk nomor 3 yang A, ingat, ini ada hubungannya dengan direct volta ya. Logam ketika kita reaksikan dengan asam, kita harus perhatikan direct volta. Nah, kalau kita direct volta kan ada nih patokannya H+ ya. Nah, kalau di kanan tidak bisa bereaksi dengan H+. Sedangkan kalau ke kiri, dia bisa bereaksi dengan H+, ya. Bisa bereaksi dengan H+. Nah, ya, karena Zn ada di posisi sebelah kiri, Zn itu ada di sini ya. Zn itu ada di kirinya H+, sehingga dia bisa bereaksi. Nah, reaksinya jadi apa? Ya, reaksi pertukaran ini aja. Ya, reaksi penggeseran ya. Jadi atau reaksi redox ya, boleh kita katakan seperti itu. Berarti hasilnya adalah ZnSO4 aqueous ditambahkan dengan gas hidrogen. Seperti itu ya. Oke, yang B, tembaga dengan asam klorida encer. Cu dalam bentuk padatan, HCl dalam bentuk aqueous. Nah, ingat, Cu dalam bentuk dalam direct volta itu ada di sebelah kiri, di sebelah kanannya. So, ya, ini bukannya ada hasil reaksi, melainkan justru tidak bisa bereaksi sama sekali dengan asam ya. C, elektrolisis air dengan asam sulfat sebagai elektrolit. Nah, jadi sebenarnya ini kan terkait dengan larutan elektrolitnya adalah H2SO4 yang kalau misalnya kita uraikan, dia akan terurai menjadi H+ tambah SO4 2- ya. Nah, kalau masalah elektrolisis ini udah jelas banget ya, bahwa si kation ini akan pergi ke namanya katoda, yang dimana katoda ini kan bermuatan negatif ya. Sedangkan untuk si SO4 2- ini akan pergi ke anoda, yang dimana dia bermuatan positif. So, ya tinggal kita bikin aja di reaksi katoda kan, they even don't care ya, mau
elektrodanya apa? Ya selama ionnya termasuk H+, Na+, ya logam 1A, maka ini akan terjadi reduksi air. Dengan persamaan reaksi 4H2O dalam bentuk liquid tambah dengan 4 elektron menjadi 2H2, ya kan? Ditambah dengan 4 OH-, ya, tambah 4 OH- dalam bentuk aqueous. Sedangkan untuk di anoda, karena SO42-, ini kan kita lagi balapan sama air ya. Nah, jadi SO42- kalau dibandingin sama air, maka di anoda kan ingat, anoda oksidasi, katoda reduksi. Maka akan terjadi reaksi oksidasi air. 2H2O dalam bentuk liquid akan menjadi yang namanya O2, gas O2 ditambahkan dengan 4H+ dalam bentuk aqueous atau ion hidrogen ditambahkan dengan 4 elektron. Jadi reaksinya kurang lebih seperti ini nih dari di katoda maupun di anoda. So, ya jawaban jadi di sini ada nggak menghasilkan gas hidrogen? Ada di sini, ya. Kemudian yang di D, natrium dan air. Nah, ini reaksi terkait dengan yang namanya golongan 1A atau logam alkali, di mana ketika kita mereaksikan ini dengan H2O, ini akan bereaksi. Dan ini sebenarnya bisa kita akalin dengan cara direct volta juga, karena selain H+ itu kan juga ada batasnya adalah H2O kan, ada air. Ya sama, logikanya adalah kalau H2O di sebelah kanannya dia tidak bereaksi dengan H2O, ya, makanya ketika seng dimasukkan ke dalam air itu tidak bereaksi dengan airnya. Karena apa? Karena Zn-nya ada di kanan H2O gitu, ya. Jadi tidak bisa bereaksi dengan H2O. Sedangkan kalau di sebelah kiri ini bisa bereaksi, ya, bisa bereaksi dengan H2O. Nah, Zn ada di sebelah kiri, di sebelah kanannya, sedangkan Na ada di sebelah kiri. So, berarti Na ini dapat bereaksi dengan air, di mana reaksinya akan membentuk suatu senyawa basa ditambahkan dengan gas hidrogen. That's why kenapa ketika kita masukkan natrium ke dalam air akan muncul percikan-percikan yang dimana kalau kita nyalain api di sekitar percikan tersebut akan terjadi proses ledakan, atau ya bukan ledakan kayak bom ya, intinya bisa kebakar lah intinya, ya. So nomor 3 yang tidak bisa menghasilkan gas hidrogen adalah jawaban yang B, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 sampai dengan 5, di mana untuk soal nomor 4 untuk kepentingan industri, ingat ya, ini yang kita bahas adalah lagi skala industri, di mana hidrogen atau gas hidrogen ini diperoleh melalui reaksi apa? Logik. Logam tertentu dengan asam encer ini nggak perlu yang namanya industri. Ini kita perlu masukin di lab aja cukup. Yang B ini juga bisa kita bikin di lab. Terus yang C juga kita bisa lakukan di laboratorium. Yang nggak bisa kita lakukan di laboratorium adalah yang D. Ini mesti di industri. Nah, kenapa? Karena kokas atau karbon dalam bentuk solid kita campurkan dengan uap air, berarti H2O dalam bentuk gas pada suhu yang sangat tinggi atau sekitar 1000 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan yang namanya H2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan gas karbon monoksida. Jadi yang D ini reaksinya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi nomor 4 jawabannya D. Dan untuk nomor 5, di antara pernyataan berikut yang tidak tepat, yang salah nih. Nomor 5, yang A. Hidrogen dapat direaksikan dengan nitrogen tambah amonia. Oke. Nitrogen alias N2 ditambahkan dengan NH3. Oke, untuk yang A ini sorry ini salah ya. Hidrogen bereaksi dengan nitrogen membentuk amonia, ini benar ya. Karena N2 ditambah dengan H2 akan membentuk amonia, di mana ini terbentuknya ini jadi 2, ini jadi 3
ini butuh 3 dan ini kita butuh 2. Jadi reaksinya emang ada. Kalau yang B, hidrogen dapat bereaksi dengan halogen. Nah, kalau untuk yang B ini mirip sama kayak yang A. Bedanya adalah ini saya bikin adalah X ini adalah unsur halogen ya. Di mana X adalah unsur halogen ditambahkan dengan H2 akan membentuk yang namanya 2HX atau asam alida ya. Apa namanya, X2 ini adalah atau X ini adalah unsur halogen. Jadi yang dari FClBrIAT tuh. Nah, terus untuk HX ini adalah asam halida ya. Jadi berarti untuk yang B ini ada reaksinya dan emang bisa kok ya. Nah, tapi kalau untuk yang C nih kan H2 hidrogen. S tambah H2 ini nggak bisa bereaksi. Sedangkan untuk D, ion hidrida bila terbentuk ion hidrida terbentuk bila hidrogen bereaksi dengan dengan logam golongan 1 dan 2A. Ya benar. Ini Na ditambahkan dengan H2 akan membentuk yang namanya ini 2NaH. Yang dimana NaH di sini itu kan berarti NaH akan terurai menjadi Na plus ditambahkan dengan H-. Ini yang namanya adalah ion hidrida ya. Ion hidrida. Kalau misalnya H plus hidrogen, tapi kalau untuk H- ion hidrida namanya. Jadi di antara 4 reaksi tersebut yang emang salah atau kurang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke. Nomor 6, amonia dapat diperoleh melalui reaksi kesetimbangan ya. Ini terkait dengan reaksi kesetimbangan di mana katanya kita punya reaksi kesetimbangan bahwa N2 dalam bentuk gas atau gas nitrogen ditambahkan dengan 3 mol gas hidrogen itu akan membentuk kesetimbangan menjadi gas amonia. Di mana proses ini terjadi dalam kondisi eksotermal ya. Minus 92, atau minus 92 kilojoule. Nah, terus ditanyakan dari informasi dari reaksi berikut, untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya berarti kita butuh ini di up semaksimal mungkin. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Jadi ingat, dalam terkait dengan reaksi kesetimbangan ya, terkait dengan pergeseran ya, pergeseran kesetimbangan itu kan ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah konsentrasi. Dengan menambahkan konsentrasi awal pasti konsentrasi akhirnya bakal makin gede kan gitu logikanya. Nah, jadi kalau konsentrasi produknya diperbesar maka hasil atau reaktannya akan semakin banyak. Nah, kalau misalnya suhunya di up, dinaikkan sama kalau diturunkan, ini naik atau turun aja ya, naik, turun, ini gesernya kemana gitu ya. Kalau misalnya untuk yang naik, kalau misalnya suhunya naik maka reaksinya geser ke endotherm ya. Kalau turun berarti mengikuti yang exotherm. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan naik sama tekanan turun. Nah, untuk tekanan sama volume gitu ya, kan ada tekanan sama volume. Ini mirip. Kalau volume naik berarti tekanannya turun gitu ya. Atau kalau misalnya volume turun berarti tekanannya naik. Dimana kalau tekanannya naik, kalau tekanannya diperbesar itu koefisien kecil ya, kecil. Koefisien apa? Koefisien reaksi ya. Kalau ini koefisien besar. Nah, ini kalau naik berarti sama kayak yang turun tekanannya, berarti koefisien besar. Sedangkan kalau ini koefisien kecil. Ya sudah, dari sini coba kita cek dulu. Pada kondisi suhu tinggi. Nah, kita cek satu-satu jawabannya. Berarti suhunya naik. Kalau suhu naik,
berarti apa? Geser apa? Kalau naik berarti ke endoterm. Nah, endotermnya di mana? Nah, kita lihat dulu. Nah, dari sini ini kan yang ini kan ke kanan ya, berarti ini exo. Nah, sedangkan ke kirinya adalah endo. Berarti atau misalnya nih dari informasi di sini berarti kita butuh gesernya ke kanan gitu ya. Ini geser ke kanan reaksinya. Ya udah, berarti geser ke endoterm atau ke kiri berarti. Ke kiri. Berarti udah jelas salah. Yang B, tekanan tinggi. Tekanan tinggi, tekanannya naik ke koefisien yang lebih kecil. Oke, ingat hati-hati ya. Koefisien yang dihitung hanyalah yang gas saja. Jadi di sini 1 tambah 3. Ya, 1 tambah 3. Sedangkan di sebelah kanan ini 2 doang. Berarti kalau tekanan tinggi itu geser ke koefisien yang kecil. Geser koefisien yang kecil atau ke mol yang kecil. Berarti bisa kita katakan dia gesernya kemana? Ke kanan. Oke, apakah ini pasti langsung jadi jawabannya? Belum tentu, ini masih oke. Terus yang C. Nah, kan berarti gini. Jadi atau biar gampangnya adalah ini kan berarti kita bahas suhu sama tekanan doang dong. Nah, berarti kalau misalnya untuk ke kanan berarti suhunya harus turun. Nah, suhu turun berarti gesernya akan sesuai dengan arah eksoterm. Yang artinya eksotermnya ke kanan. Terus kalau tekanannya rendah, tekanan rendah berarti geser ke koefisien yang lebih besar. Ya. Koefisien yang besar. Berarti ke kiri. Nah, karena kita mau butuhnya adalah geser ke kanan, mana yang bisa geser ke kanan? Ya, kesimpulannya yang kita bisa ambil adalah suhunya diturunkan dan tekanannya kita tinggikan. Sehingga jawaban yang untuk nomor 6 adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Seperti itu ya. Kalau yang B oke, cuman masih kurang banyak atau hasilnya kurang banyak kalau dibandingkan dengan suhu rendah dan tekanan tinggi. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 6. Nomor 7, HCl tambah H2O membentuk reaksi kesetimbangan. Walaupun nggak membentuk reaksi kesetimbangan pun juga nggak ada masalah, karena yang dipertanyakan adalah terkait dengan asam basa konjugasi atau asam basanya Bronsted-Lowry. Ingat, untuk asam basa konjugasi atau asam basanya Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor H+, sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima H+. Nah, kalau kita berdasarkan itu berarti H2O kan pasti kita hubungkan ke sini. Sedangkan untuk HCl kita hubungkan ke Cl-. Nah, pertanyaannya adalah kenapa HCl jadi Cl-? Karena terjadi yang namanya transfer proton dari HCl ke H2O. Nah, atau kalau dibalik H3O+, kenapa jadi H2O atau Cl- menjadi HCl? Karena terjadi transfer proton dari H3O+ ke Cl-. Sehingga apa? Nah, berarti dari sini sebenarnya udah kita bisa jawab bahwa HCl karena dia menjadi donor berarti ini asam, dan ini akan menjadi basa. Kalau di sini yang jadi asam siapa? H3O+. Asam ini basa. Sehingga berarti benar dong, asam basa, basa asam. Nah, berarti mana asam basa konjugasi? Asam basa konjugasi berarti asam dulu baru basa. Asamnya adalah HCl dan basanya adalah Cl-. Jadi jawabannya adalah HCl dengan Cl-. Wait, kok ini nggak ada? Nah, jadi mungkin kita tulis aja ya jawabannya sendiri ya. Ini nggak sesuai nih. Ini HCl sama H2O nggak nyambung. Karena untuk menyatakan asam basa konjugasi pasti
unsur yang kurang lebih sama yang berbeda yang namanya satu proton atau satu atom H. Nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Loh, jawabannya apa? Ya tadi. Untuk asam basa asam basa K gitu ya, adalah HCl dan Cl-. Sedangkan kalau untuk basa asam konjugasi, ini kalau kita detail banget ya, adalah ini H2O dan H3O+. Nah, tapi kan kalau kita baca dari kanan, ya kan, dari kanan, maka ini sama ini tuh sama aja sebenarnya, ya. Cuman kalau kita baca dari kiri, untuk detailnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari kanan berarti basa asam asam konjugasi itu adalah Cl- dan HCl. Tapi kalau dari kanan asam basa konjugasi itu adalah H3O+ dengan H2O. Nah, tapi masalahnya di sini nggak ada nih jawabannya. Ya udah. Berarti nomor 7 ini pilihan gandanya ngaco ya, bukan nggak bisa dikerjain, tapi pilihan gandanya yang emang nggak ada. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita hapus untuk nomor 6 dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah terkait dengan 8 sampai 10, ya berarti mengakhiri untuk tes formatif yang pertama, di mana di soal ini nomor 8, menurut Lewis asam itu adalah apa sih? Kalau untuk nomor 8, asam itu adalah sebagai akseptor PEB atau penerima, ya, akseptor PEB. Sedangkan untuk basanya, basa Lewis, ingat ya, ini kita lagi bahas Lewis ya, adalah donor PEB. Ya, hati-hati. Nah, jadi jawabannya mana? Nah, sebenarnya dari sini nih kan, kalau namanya asam basa kan berarti ada accept, ada yang menerima, ada yang mendonorkan atau yang memberikan. Dari sini sebenarnya dari informasi dari soal ini sebenarnya udah ketahuan. Pilihan ganda yang masuk akal tuh cuma yang B. Nah, kalau yang A, zat yang menghasilkan ion H+ ini kalau asam basanya arrhenius. Asamnya arrhenius ya. Nah, asamnya arrhenius. Kalau yang C, zat yang memiliki pasangan elektron bebas, ini bukan masalah asam atau basa ya. Tapi kalau emang misalnya kita bahas yang biasanya memiliki pasangan, ini sementara dengan yang namanya akan menjadi donor PEB. Nah, yang menjadi basa. Sedangkan untuk yang D, setiap zat yang berisikan atom H dalam formulanya nggak mesti ya. Karena misalnya NH3 gitu kan, dia bertindak sebagai basa tuh, bukan menjadi sebagai asam gitu. Oke, itu nomor 8. Dan untuk nomor 9, teori donor akseptor proton merupakan teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry ya. Kalau arrhenius terkait dengan air, yang dimana kalau kita masukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, tapi kalau basa akan menghasilkan ion OH-. Kalau Lewis terkait dengan donor dan akseptornya PEB gitu ya. Nomor 10, ion hidrogen dapat diperoleh dengan cara melarutkan apa? Ya, dari pilihan ganda ini sebenarnya yang paling gampang udah jelas adalah asam dalam air. Ini berdasarkan teorinya si Arrhenius ya. Nah, kalau hidrida logam dalam air ini nggak ada ngaruhnya, karena mau hidrida logam kalau untuk yang A ya. Nomor 10 kalau A, kan gini, dalam air akan terurai gitu kan, menjadi ion-ionnya, ibarat kata begitu. Nah, logam, hidrida logam itu kan NaH. Berarti kalau misalnya emang ini terurai menjadi apa? Na+ tambah H-. Bukan ion H+, melainkan ion hidrida. Yang B, senyawa hidrokarbon dalam air ini CH4 tambah H2O. Nah, ini nggak ada hubungannya pasti sama si hidrogen, bahkan ini tidak akan terion ya, karena ini CH4 ini kan termasuk senyawa kovalen, jadi tidak akan terion ya, tidak ini mungkin tidak terionisasi. Kita bahas masalah ion ya, kalau bisa bereaksi bisa. Yang C ini juga sama, logam. Nah, misalkan kita bikin Na,
tambahkan dengan H2O. Ini pun juga tidak akan bereaksi sebenarnya ya. Tidak akan terionisasi atau tidak mengalami reaksi ionisasi. Karena ketika misalnya logam, terutama ini juga tergantung logamnya. Kalau logamnya modelnya Zn tambah H2O, ini emang tidak dapat bereaksi. Nah ya, ini tidak bereaksi. Kalau ini bisa bereaksi tapi bukan reaksi ion, tidak terionisasi. Jadi reaksinya adalah menghasilkan gas hidrogen. Kalau yang D, contohnya misalnya kita tadi ada di nomor sebelumnya ya, terkait dengan reaksi HCl tambah H2O akan terbentuk reaksi keseimbangan menjadi H3O+ tambah dengan Cl-. Atau kalau kita bahas berdasarkan Arrhenius, HCl itu kalau dalam air pasti akan terurai menjadi H+ tambah dengan Cl-. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk tes formatif ke-1 di modul keempatnya, dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua untuk di modul keempat.